Friends Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my friends. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita masih diberikan nikmat ya. Kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk mendengarkan, untuk mencatat, untuk mendapatkan ilmu yang baru. Dan insya Allah ilmu pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Kanana pribadi. Nah, my friends, kali ini tema yang akan Kanana bawakan ini kita akan membahas di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Semoga dengan tema ini, dengan materi kali ini, kita yang belum mencintai, kita yang belum merindukan baginda Rasulullah SAW, semoga bisa menimbulkan sedikit banyaknya rasa kecintaan, rasa kerinduan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, my friends, sebelum Kanana kasih tahu temanya ini hari ini apa, Kanana mau kasih info dulu nih ke kalian. Kalau misalkan kalian mau bertanya, kalian mau request, kalian mau curhat, kalian mau sharing, atau kalian mau tanya tapi di luar tema, misalkan tema kali ini tidak ada sangkut pautnya dengan pertanyaan kalian, itu tetap boleh ya, tetap boleh kalian tanyakan. Insyaallah nextnya akan dijawab oleh Kanana di pertemuan berikutnya. Jangan lupa catat nomornya, Kanana akan sebutkan nomornya, kalian yang catat. Jika kalian ingin request, jika kalian ingin curhat atau sharing atau mau bertanya seputar tema maupun di luar tema, kalian bisa langsung hubungi nomor Al-Qur kami 0838 0573 6474. Kanana ulang 0838 0573 6474. Karena ulang sekali lagi 0838 0573 6474. Atau kalau misalkan kalian sudah follow ya IG-nya Friends Radio, kalian bisa langsung DM, atau bagi kalian yang belum nge-follow akun Instagramnya Friends Radio Official, segera di follow karena di situ banyak ilmu ya yang kita ketahui, banyak motivasi juga, dan masya Allah kita harus mendukung wadah gerakan satu ini, yakni Friends Radio yang masya Allah akan membawa kita kepada kebaikan dan insya Allah akan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, my friends, baik, karena mau ingatkan ke kalian sebelum kita ke pembahasannya, sebelum kita ke materinya, sebelum Kanana jelaskan apa itu isi dari materi kita hari ini, Kanana mau ingatkan kalian, coba siapkan buku, siapkan alat tulis kalian untuk mencatat yang sekiranya penting, untuk mencatat yang sekiranya kalian masih membingungkan, atau untuk mencatat sekiranya ada yang ingin kalian tanyakan. Jadi tidak akan lupa untuk bertanya, tidak akan lupa untuk di kemudian harinya apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian di kemudian hari. Oke, my friends, baik, tanpa berlama-lama Kanana akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal lebih jauh dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. My friends yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maulid Nabi atau yang biasa kita sebut hari kelahirannya Nabi ini
adalah perayaan besar yang diperingati oleh mayoritas muslim untuk mengingat dan menghayati serta memaknai hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena ulang sekali lagi, Maulid Nabi ini adalah perayaan besar yang diperingati oleh mayoritas muslim untuk mengingat, untuk menghayati serta memaknai hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. My friends, perayaan ini menjadi bentuk penghormatan kaum muslimin kepada Rasulullah SAW yang telah membawa agama Islam ke muka bumi. Di mana bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang nikmat dengan Nabi Muhammad SAW, waktu yang tepat untuk dekat dengan Habibana Muhammad SAW. Seperti disebutkan sebelumnya, tujuan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah lisyukuri, yaitu bentuk syukur umat muslim telah dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Bentuk syukur ini ditunjukkan tidak lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan izin atas kelahirannya Nabi Muhammad, sosok panutan sekaligus tauladan yang membimbing umat Islam. My friends yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di padang mahsyar ada panggilan-panggilan. Hendaklah berdiri seindah-indahnya ahli ibadah, sebagus-bagus penyembah Allah Ta'ala. Maka yang akan berdiri adalah anak dari cucuku itu, Ali Zainal Abidin. Dan dari Ali ini nanti akan lahir namanya seperti namaku, Muhammad. Saat Sayyidina Husain dewasa dan menikah, kemudian memiliki anak, namanya Ali. Lahir anak pertama diberi nama Ali. Lahir anak kedua diberi nama Ali. Lahir anak ketiga diberi nama Ali. Pertama, Ali besar. Kedua, Ali pertengahan. Ketiga, Ali kecil. Saat perang Karbala, banyak keluarga yang meninggal. Tidak tinggal Ali pertengahan yang masih hidup. Beliaulah yang terkenal dengan sebutan Ali Zainal Abidin. Bagaimana ibadah beliau ini? Setiap malam beliau sholat 1000 rakaat. Sholatnya bukanlah seperti kita, sholat yang penuh kekhusyuan, sholat yang saat rumahnya kebakaran tapi tak terasa. Itulah beliau, Ali Zainal Abidin, orang yang ibadahnya beliau ini sholat malam 1000 rakaat. Sholat bukan seperti kita, sholat yang penuh kekhusyuan, sholat yang saat rumahnya kebakaran tapi tidak terasa. Lalu bagaimana sedekah beliau? My friends yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau memberi sedekah kepada semua orang miskin yang ada di kota Madinah, sehingga tidak ada seorang pengemis pun di kota Madinah di waktu hidup beliau, dan tidak ada seorang pun yang tahu tentang hal itu. Bahkan sampai wafatnya beliau ada kapangan di punggung beliau. Ketika ditanyakan kepada bundanya, ternyata setiap malam beliau memikul sendiri puluhan karung gandum. Kenapa tidak meminta bantuan orang lain? Kenapa? Sampai seseorang ini bertanya, kenapa tidak kau bantu untuk membawanya, wahai budak?
Sungguh saya coba, budak itu menjawab, sungguh saya coba untuk membantunya, tapi beliau menolak. Masya Allah, tabarakallah. Dimanapun kamu, dengerin ya Friends Radio. Teman musikmu sepanjang hari. My friends yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali Zainal Abidin berkata, apakah kamu yang akan menanggung dosaku di akhirat nanti? Biarkanlah ku bawa sendiri. Masya Allah. Patut kita contoh kebaikan beliau, perjuangannya beliau ya, yang membawa, yang memikul ya. Masya Allah, beliau hanya ingin orang lain tidak perlu menanggung dosanya di akhirat nanti. My friends, begitu banyak amalan Sayyidina Ali Zainal Abidin, tapi masih merasa banyak dosa. Lalu, bagaimana kita? Apa yang kita andalkan? Mau dari sholat, bagaimana sholat kita bising, mau dari sedekah, banyakkan mana sedekah dengan ujubnya sama suami, paling kita ala kadarnya. My friends yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini hanya untuk perlu membuka hati kita. Apakah kita sedekahnya sudah benar? Apakah kita banyak sedekah dengan ujubnya sama suami? Terus paling kita ala kadarnya. Astagfirullahaladzim. Lalu apa yang bisa kita andalkan? Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang begitu cintanya kepada umatnya, siang malam beliau mendoakan umatnya. Siapa lagi yang bisa kita andalkan kalau bukan Rasulullah, yang jaraknya kepada Allah hanya 2 tombak, yang namanya bersanding dengan Allah di tiang-tiang surga. Nanti di padang mahsyar tidak ada yang bisa berbicara kecuali nabi-nabi Allah. Saking takutnya nabi-nabi terdengar suara seperti mendesis, bingung memikirkan nasib dirinya sendiri, tapi tidak untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak untuk Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, salim ummati, keselamatan untuk umatku. Beliau tidak memikirkan diri beliau sendiri, namun memikirkan umatnya. Allahu Akbar. Masya Allah. Wahai Muhammad, engkau pilih setengah umatmu masuk surga atau syafaat? Beliau Rasulullah menjawab, syafaat ya Rabb. Syafaat ya Rabb. Kalau 2/3 umatmu masuk surga atau syafaat? Beliau tetap menjawab, syafaat ya Rabb. Syafaat. Beliau, bagaimana kalau 3/4 umatmu masuk surga atau syafaat? Beliau tetap menjawab, apa jawaban beliau? Syafaat ya Rabb. Wahai saudariku, wahai teman-teman, bagaimana kalau mungkin setengah dari yang masuk neraka itu kita? Nauzubillahi min zalik. Bagaimana kalau 1/3 yang masuk neraka itu kita?
Oleh karena itu, bersyukurlah punya Rasulullah. Wahai Muhammad, taubat umatmu diterima 1 tahun sebelum meninggal. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan ya Rob, tambah lagi kemurahanmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Baiklah, taubat umatmu diterima 1 bulan sebelum meninggal. Apa kata Rasulullah? Jangan ya Rob, ada umatku yang baru bertobat belum sampai berminggu-minggu sudah meninggal. Ada umatku yang baru bertobat belum sampai seminggu, berminggu-minggu sudah meninggal. Baiklah, taubat umatmu diterima 1 minggu sebelum meninggal. Apa kata Rasulullah? Jangan ya Rob, ada umatku yang baru taubat beberapa hari lalu meninggal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Baiklah, taubat umatmu kuterima sebelum 1 jam ia meninggal. Apa jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan ya Rob, ada umatku yang baru beberapa menit bertobat lalu meninggal. Masya Allah, bibarakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah diterima tobatnya sebelum nafas di kerongkongan. Masya Allah ya. Belum lagi syafaat untuk umat Rasulullah yang masuk neraka. Ada yang memanggil-manggil Rasulullah, ya Rasul, syafaat ya Rasul. Kemudian Nabi bersujud lama. Apa kata Nabi? Angkatlah kepalamu Muhammad. Apa kata Allah? Afwan karena salah. Apa kata Allah? Angkatlah kepalamu Muhammad, akan kukabulkan apa yang kamu minta. Tujuan yang kedua adalah lil imdah, yaitu memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena alam tidak akan tercipta jika tidak ada nur Muhammad. Sebagaimana tercantum dalam hadis qudsi, laulaka man khalaqtu aflak. Ketiga tujuan peringatan ini adalah tolabul ilmi, yaitu ajakan untuk mencari ilmu guna mempertebal keimanan dan akidah terhadap ajaran tauhid kepada Allah. Bahkan jika meletakkan air saja saat acara maulid dan meletakkan air tadi pada gelas atau wadah, lalu air tadi dibacakan maulid Nabi, boleh simtudur atau yang lainnya. Siapa yang minum air tersebut, maka 1000 nur, 1000 cahaya dan rahmat Allah akan masuk ke hatinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengerin musik, dengerinnya Friends Radio. Bukan hanya itu. Tujuan yang ketiga tersebut juga mendorong umat muslim untuk mempelajari hukum-hukum dalam ajaran Islam lebih baik sehingga bisa berguna untuk kehidupan. Terakhir, tujuan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah lil uswah, yaitu mempertegas keimanan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan bagi seluruh umat muslim, di mana Nabi Muhammad adalah satu-satunya utusan Allah yang menyebarkan sekaligus membimbing umat Islam untuk melaksanakan perintah dan ajaran Allah Subhanahu wa taala.
Baik my friends, mungkin tema kita pada hari ini segini aja. Insya Allah pada hari pertemuan berikutnya karena akan membawakan tema yang insya Allah lebih bermanfaat juga. Insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Kanana pribadi. Kurang atau lebihnya Kanana minta maaf apa yang Kanana sampaikan pada hari ini. Apalagi ada yang salah, banyak yang salah, ada yang keliru, ada yang kurang, ada yang lebih. Kanana minta maaf banget. Afwan jinten untuk semuanya apabila apa yang Kanana sampaikan tadi kurang berkenan di hati kalian semua. Kesalahan datangnya dari Kanana pribadi, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dan istiqomah, jangan lupa sholawat dan mengingat Rasulullah SAW, serta tumbuhkan hati dengan berzikir serta sholawat. Semoga kita sama-sama mendapatkan syafaat, mendapatkan kecintaan yang hadir dalam hati kita, mendapatkan kerinduan yang hadir di hati kita untuk mencintai, untuk merindukan Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friends Radio, teman musikmu sepanjang hari. Friends Radio.